Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrin Atira Lubis, NIM 1203151025 dari kelas BK reguler E 2020. Nah, di sini saya membuat video mengenai layanan konseling individual dengan memakai model Gestalt. Selamat pagi, Bu. Pagi, apa kabar kamu? Baik, Bu. Nampaknya muka kamu tidak ceria hari ini. Adakah sesuatu yang terjadi pada kamu, Yuna? Apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baiklah, silahkan diceritakan, tapi bagaimana permasalahannya. Tapi sebelum itu mari kita bahas dulu bersama-sama bagaimana tentang kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Bagaimana? Saya setuju, Bu. Mungkin saya rasa waktu untuk 45 menit itu sudah cukup. Nah, saya meminta Ibu merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui tentang masalah saya, Bu. Baiklah, Ibu tidak akan menceritakan masalah ini dengan siapapun, karena di dalam layanan konseling ini ada aspek rahasiaan, di mana data yang diperoleh itu bersifat rahasia. Nah, sekarang kalau boleh tahu, apa permasalahan yang kamu alami? Begini, Bu, saya kan terbebani dengan tugas kuliah saya. Nah, ditambah lagi saya mengambil mata kuliah semester pendek yang saya pakai untuk memperbaiki nilai-nilai saya, Bu. Oh ya, terus? Ya, terus saya pusing, Bu. Tahu, saya capek aja gitu sama perkuliahan saya. Memangnya berapa banyak mata kuliah yang nilainya harus kamu perbaiki? 12 mata kuliah, Bu. Kalau boleh tahu juga bagaimana cara belajar kamu pada saat semester kemarin? Bisa kamu ceritakan kepada Ibu? Bisa, Bu. Jadi sebelumnya pada semester kemarin itu kan saya sering sekali menunda-nunda pekerjaan kuliah saya. Kayak saya tuh sering menunda-nunda mengerjakan tugas-tugas kuliah. Dan waktu semester kemarin tuh saya sering kayak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang gak berguna, Bu. Jadi intensitas belajar kamu di semester lalu itu menurun, ya kan? Iya, Bu. Itu karena kamu menunda-nunda pekerjaan kamu, dan juga kamu sering membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman kamu, begitu? Iya, Bu. Nah, lalu pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu yang membuat nilai-nilai kamu itu turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? Iya, Bu, saya merasa karena sikap saya menunda-nunda pekerjaan itu dan selalu bermain-main serta membuang-buang waktu itu mungkin mempengaruhi nilai-nilai saya di kuliah. Saya bisa merasakan perasaan kamu sekarang ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan-perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu, Bu. Nah, perasaan penyesalan itu terus menghantui saya. Nah, saya kayak semester kemarin itu saya sering menghabiskan banyak duit, menghabiskan waktu. Nah, yang berdampak pada terbengkalainya tugas-tugas kuliah saya. Nah, di semester inilah saya baru merasa menyesal gitu, karena saya sudah membuang-buang waktu dan nggak peduli sama tugas-tugas saya. Mungkin memang saya tidak layak melanjutkan pendidikan di semester di sarjana saya, Bu. Sekarang ini kan kamu sedang berada di semester 7 ya. Tahun demi tahun sudah kamu lalui, dari awal mula kamu mengikuti seleksi masuk kampus sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswa yang sebentar lagi memakai toga.
Nah, orang tuamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya itu bisa lulus dengan gelar sarjana. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit di dalam hidupnya, seperti kamu saat ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem hidup pasti ada jalan keluarnya untuk menemukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika Ibu simpulkan terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita ini. Pertama, bahwasannya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sangat sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalumu itu. Kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih mundur atau putus asa untuk tidak meneruskan kuliahmu. Sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Bagaimana ya Bu? Saya bingung harus bagaimana. Baiklah, sekarang silahkan kamu mengutarakan semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang, tetapi kamu harus menambahkan di belakangnya kalimat saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau Ibu contohkan, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya itu. Kamu bisa? Bisa Bu, saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Baik. Saya merasa intensitas belajar yang rendah dan saya mempertanggungjawabkan semua hal tersebut. Nah, baiklah. Apakah hanya itu saja perasaan yang kamu sampaikan? Ya Bu, hanya itu. Nah, dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu, dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir yang kamu yang rasakan sekarang? Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang? Ya Bu, saya merasa sadar dan saya bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan Bu, kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Jadi kamu nih sudah menyadarinya ya. Kalau boleh tahu, perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Iya Bu, saya sadar perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Ya, jadi sekarang kamu sudah mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Benar seperti itu? Iya Bu, benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendekmu? Kedepannya akan mengintrospeksi diri saya terlebih dahulu atas permasalahan saya selama ini. Saya sudah sadar bahwa penurunan nilai saya dan ketidakikutsertaan saya pada kuliah semester pendek disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dan bermain dengan teman-teman saya. Nah, mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman-teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali ya jika kamu terapkan pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus lagi dalam belajar di saat kamu kuliah, dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat ini, sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu itu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu, saya akan berusaha dan bersungguh-sungguh.
Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Setelah konseling ini kamu juga masih bisa berkonsultasi dengan saya, karena saya akan selalu memberikan waktu saya untuk klien saya yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Tidak Bu, itu saja. Baiklah, kalau seperti itu konseling ini kita sudahi. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada saya, kamu boleh datang saja kepada saya. Baik Bu, mungkin saya sangat berterima kasih Ibu sudah mau membantu saya. Nah, sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi Bu. Ya, sama-sama, syukurlah kalau begitu. Baik Bu, saya permisi kalau begitu. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu. Baiklah, itulah tadi video mengenai pemberian layanan konseling individual dengan menggunakan model Gestalt. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.